Selamat pagi, selamat lagi. Kembali dengan Ziza di Radio 91,7 FM. Siap menemani hari terbaikmu di Zivazia 91,7 FM. Kembali nemenin kamu bareng aku rekan siar Husna. Tetap dengarkan Radio Zivazia 91,7 FM. Ruang ekspresi suara menginspirasi. Baru, Indomie rawon pedas mercon. Pengen makan rawon tapi nggak mau ribet? Indomie rawon solusinya. Indomie hadir dengan selera Nusantara dan beragam rempah lokal yang menyempurnakan rasa. Dilengkapi dengan kriuk rasa telur asin yang bikin kamu pasti langsung suka. Jangan lewatkan keunikan rasa Indomie rawon. Temukan dan nikmati cita rasa Nusantara di setiap mangkuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. 91,7 FM, ruang ekspresi suara menginspirasi. Pendengar yang berbahagia dimanapun kalian berada, Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya Husna hadir kembali berjumpa menyapa Anda pendengar Radio 91,7 FM dalam program Suara Hati. Dan insya Allah pendengar selama kurang lebih 1 jam ke depan mulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 10 pagi nanti kami akan menemani aktivitas Anda atau mungkin menemani waktu istirahat Anda dengan informasi serta kisah inspiratif yang dapat memotivasi dan meningkatkan kita untuk berbuat baik dan memperbaiki diri. Nah, pada pagi hari teman-teman tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya bersama salah satu narsum kita yang tentunya akan memberikan motivasi atau inspirasi serta memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita menemani pagi kita hari ini. Nah, pertama-tama teman-teman mungkin kita boleh sapa dulu nih narsum kita. Halo Kak, boleh kenalin dirinya? Halo, nama saya Muhammad Azhari Putra dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Oke teman-teman, narsum kita ini masih kuliah kayak semester 5. Nah, kita sudah kenalan nih sama narsum kita. Narsum kita kali ini namanya Putra, mahasiswa KPI semester 5. Nah Putra, mungkin ada sapa salam buat pendengar di rumah atau mungkin buat saudara dan teman-teman Putra? Oke, halo teman-teman, keluarga-keluarga saya di rumah.
Hari ini saya sedang siaran radio di 91,7 FM, Ruang Ekspresi Suara Menginspirasi. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, itu tadi perkenalan dari narsum kita hari ini. Setelah ini kita akan bahas sesuatu yang tentunya memberikan manfaat bagi pendengar sekalian. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di 91,7 FM, Ruang Ekspresi Suara Menginspirasi. رصة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقع بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار على جبين سعادة وأفكار تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هي قد صارت للسعد في أمال تروي الجمال بألحان وأطيار. Kembali nemenin kamu bareng aku rekan siar Husna. Tetap dengarkan radio Zifazia 91,7 FM, Ruang Ekspresi Suara Menginspirasi. Put, kayaknya aku izin deh rapat hari ini. Soalnya aku lagi sakit. Wah, kemarin aku juga sakit, batuk berdarah gitu. Waktu kamu sakit, minum obatnya apa, Put? Soalnya aku juga batuk-batuk nih. Kemarin aku minum Moods Herbal dengan kandungan alami, meredakan batuk berdahak. Nih, cobain. Wah, lega nih tenggorokanku. Makasih ya, Put. Sama-sama.
Halo sahabat pendengar, kembali lagi bersama saya Husna di 91,7 FM, Ruang Ekspresi Suara Menginspirasi. Nah, kita masih bersama narsum kita, Putra, yang mana mahasiswa KPI semester 5. Nah, teman-teman dengar-dengar narsum kita ini cukup aktif di kegiatan agama di daerahnya. Mungkin teman-teman ada yang penasaran ya, kegiatan agama seperti apa yang diikuti oleh Putra dan kenapa dia bisa aktif tuh di kegiatan agama di daerahnya. Padahal kan kalau anak zaman sekarang nih kayak kurang gitu ya dekat sama agama-agama kayak gitu. Tapi kenapa sih Putra bisa aktif kegiatan agama di daerahnya? Mari kita tanya-tanya sama Putra. Oke Putra, mungkin bisa dikasih tahu background Putra kenapa akhirnya bisa aktif di kegiatan agama di daerah Putra sendiri. Oke, jadi dulu saya itu pernah pondok pesantren. Dari lulus SD saya sudah pondok pesantren. Jadi saya masuk pondok itu dari SMP sampai dengan SMA. Jadi saya mondok itu selama 6 tahun. Dan sekarang saya bisa aktif di kegiatan-kegiatan agama seperti acara majelis, khutbah Jumat, Bilal Jumat, dan acara keagamaan lainnya. Oke, cukup banyak ya yang diikuti. Kayak kalau majelis-majelis kayak gitu aktif juga. Oh, alhamdulillah aktif akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini aktif. Soalnya kan kalau di Samarinda sendiri nih banyak ya tempat-tempat untuk majelisan kayak gitu. Nah, Putra boleh di-spill nggak tempat mondoknya sampai Putra sekarang tuh bisa aktif khutbah dan aktif kegiatan-kegiatan agama lainnya. Oh, nah jadi saya dulu itu mondoknya di L2 Tenggarong Seberang. Nama pondok pesantrennya tuh Nurul Islam. Nah, di situ saya diajarin setiap malam minggu itu ada kegiatan di pondok itu. Nama kegiatannya tuh Kitobah. Nah, di situ tuh banyak pelajarannya. Ada pembacaan Maulid Tiba, pembacaan pidato, baru ceramah-ceramah, baru khutbah Jumat, Bilal juga diajari dan lain-lain lah. Pokoknya setiap malam minggu itu untuk khusus santri putra ya, itu diajarkan seperti itu. Dari pengajaran di pondok pesantren itu makanya akhirnya Putra bisa aktif ya Ya, kegiatan betul sekali, agama ya. di soalnya udah punya basicnya Ya, nih. udah Iya. basic. Nah, selain pengajaran-pengajaran di pesantren tadi itu ada nggak praktek langsungnya? Kayak di pondok kan tentunya ada ya sholat Jumatnya. Itu ada praktek langsungnya atau enggak? Oh, ada praktek langsungnya. Misalnya kayak Bilal Jumat ya. Jadi kita malamnya diajari Jumat. Nah, besoknya itu biasanya kita langsung dapat giliran. Tapi itu khusus untuk yang kelas 2 SMA, 2 SMP, jadi gitu. Jadi yang mau dekat-dekat lulus. Karena kan takutnya kan terjun di masyarakatnya, keluar pondok pesantren nggak bisa apa-apa gitu. Itu sih yang dijaga. Oke, jadi yang masih kelas 1 itu belum ya, Ya, dia masih belum. melihat Ya, gitu. masih Nanti melihat. ketika kelas 2, Ya, kelas 3 ya. baru mulai penerapannya. Ya, Oh, seperti itu ya. Kalau begini kan Putra sudah 6 tahun ya mondok. ya betul. Di pondok yang sama ya? Iya, Ya, di sama. pondok yang sama. Jadi kan otomatis mungkin ada ya perbedaan lingkungan pondok dengan lingkungan rumah. Oh, beda banget. Beda banget ya. Boleh tuh diceritain apa sih bedanya, kayak mungkin ketika khutbah Jumat di pondok seperti ini, khutbah Jumat di rumah seperti ini, atau mungkin dari penerimaan orang-orangnya kan seperti yang kita tahu orang kan banyak ya, beda-beda gitu. Boleh diceritain? Nah, jadi khutbah Jumat ini dia semacam kayak ada tradisinya. Seperti kalau khutbah Jumat Jawa kan dia setelah Bilal itu membaca doa, itu membaca doa lagi. Jadi 2 kali membaca doanya. Nah, sedangkan kalau di masyarakat itu doanya pas di antara khutbah Jumat. Nah, jadi pas pertamanya itu cuman ibaratnya kayak pemujian aja untuk Nabi Muhammad gitu. Jadi bedanya di situ sih. Bedanya di situ. Tapi tidak jauh kan bedanya? Ya, nggak jauh, Nggak jauh. sama aja. Oke. Nah, Putra mungkin itu tadi ya kayak sejenis sedikit perbedaan yang ada betul sekali. di dalam lingkup pondok pesantren kemudian ke lingkup masyarakat. Iya.
Nah, oke, terus kemudian aku mau tahu nih, ada selama kamu ngisi-ngisi khutbah atau ikut kegiatan agama kayak gitu tuh, ada kendala nggak sih kalau ngisi khutbah gitu? Pertamanya tuh kendala saya karena saya baru lulus mondok ya, jadi kayak kaget gitu ngelihat masyarakat yang sudah berbagai-bagai kan anunya wataknya, baru melihat kita dari sisi apa gitu. Jadi bawaan saya tuh ya gemetar, panas Grogi. dingin ya, grogi gitu sih. Itu aja. Tapi kalau untuk pempersiapan materinya kayak gitu grogi nggak? Maksudnya kayak susah nggak untuk menghafal atau mengingat materi khutbah yang mau disampaikan mungkin ke teman-teman atau orang-orang di masyarakat gitu? Kalau untuk persiapan materi sih alhamdulillah lancar. Cuman dari sayanya sendiri sih mungkin yang grogi, takut ngomong kan, takut salah karena saya sudah hafal. Jadi gitu, kadang takut salah. Jadi nggak beraturan nanti kan ke bawahnya gitu. Tapi kendalanya di takut hafal itu. Ya, Takut nggak hafal maksudnya. sorry salah. Oke, nah mungkin setelah ini kita bisa tanya-tanya nih materi apa yang paling berkesan nih yang pernah Putra bawain kepada masyarakat. Jadi bisa mungkin kasih tahu atau ceramah sedikit. Nah, buat teman-teman yang penasaran ceramah apa yang akan dibawain sama Putra, jangan kemana-mana, tetap di radio 91,7 FM, Ruang Ekspresi Suara Menginspirasi.
kamu bareng aku rekan siar Husna. Tetap dengarkan Radio Zifazia 91,7 FM, ruang ekspresi suara menginspirasi. Baru, Indomie rawon pedas mercon. Pengen makan rawon tapi nggak mau ribet? Indomie rawon solusinya. Indomie hadir dengan selera Nusantara dan beragam rempah lokal yang menyempurnakan rasa. Dilengkapi dengan kriuk rasa telur asin yang bikin kamu pasti langsung suka. Jangan lewatkan keunikan rasa Indomie rawon, temukan dan nikmati cita rasa Nusantara di setiap mangkuknya. Kembali lagi bersama aku Husna di 91,7 FM, ruang ekspresi suara menginspirasi. Oke sahabat pendengar, tadi kita sudah dengerin nih penjelasan tentang Putra, background Putra, kenapa akhirnya dia aktif di kegiatan keagamaan di lingkungannya, dan kenapa dia bisa aktif khutbah, ikut jadi Bilal, dan ikut kegiatan-kegiatan agama lainnya. Nah mungkin sekarang kita akan sharing nih Put tentang Putra sendiri pernah khutbah yang paling berkesan itu tema apa? Tentang kehidupan selalu bermakna. Tentang kehidupan selalu bermakna. Nah mungkin sekarang kita bisa sharing nih dari maksud dari khutbah dengan judul atau tema itu tuh seperti apa sih? Jadi kehidupan itu adalah perjalanan ya. Nah, jadi ibaratnya sungai yang mengalir, kadang tenang, kadang deras, penuh bebatuan dan rintangan. Tidak ada satupun dari kita yang dapat menghindari lika-liku kehidupan tersebut. Betul. Nah, setiap orang dari yang kaya hingga yang miskin, dari yang muda hingga yang tua, pasti akan menghadapi suka dan duka. Nah, jadi ibaratnya teman-teman, kehidupan itu adalah perjalanan, dan perjalanan itu tidak mesti lurus dan mulus. Pasti ada belok kanan, belok kiri, dan pasti juga ada tantangan dan rintangannya. Betul. Kadang juga stres, kadang juga pintar, kadang cerdas, kadang bodoh gitu, dan kadang kaya, kadang ada yang miskin. Jadi begitu teman-teman. Nah, namun justru disitulah keindahan hidup ini terletak. Kehidupan itu memberikan kita kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menjadi lebih baik. Nah, jadi teman-teman, adakah teman-teman yang belum tahu tujuan hidup itu apa gitu? Kalau dari aku sendiri sih tujuan hidupnya itu belum ada ya, cuman mungkin kita punya gambaran lah ya sedikit setidaknya. betul. Terus tadi bener juga sih yang dibilang Putra soal hidup itu nggak selalu lurus
Ya, betul. Meskipun kita lihat orang itu hidupnya enak, hidupnya nyaman, kayak nggak ada beban, kan kita nggak tahu ya, di balik orang itu tuh seperti apa, ada beban apa yang ditanggung. Jadi kita jangan menjudge atau langsung menilai orang tuh dari covernya, teman-teman. betul. Setiap orang pasti punya problem tadi ya, kayak hidup itu nggak selalu mulus. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang kehidupan, ada 3 hal penting yang harus kita renungkan. Yang pertama tuh ada kesyukuran, perjuangan, dan makna hidup. Nah, jadi teman-teman, adakah yang tahu syukur itu apa? Ada nggak nih teman-teman di rumah yang tahu syukur itu apa? Atau Putra mau tanya ke aku? Ya, boleh Oh, sih. boleh. Ya. Kalau menurut aku syukur itu menerima ya. Kadang kan juga. kita tuh dapat uang dikit sedih gitu. Ya, Padahal kan itu kan juga salah satu hal yang disyukuri. Kadang juga kita tuh tanpa sadar nggak mensyukuri nikmat yang lain. Padahal Putra setuju nggak kalau nikmat sehat itu adalah nikmat yang paling nikmat Wah, gitu? itu nikmat paling nikmat gitu ya. Betul banget. Jadi keadaan kita yang sehat itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Ya, Jadi betul lagi. jadi pemaknaan syukur dari aku tuh sesimpel itu sih. Oh ya, nah jadi dari saya sendiri, syukur itu adalah kunci kebahagiaan dalam hidup. Seringkali kita sibuk mengejar sesuatu yang belum kita miliki, sehingga lupa menghargai apa yang sudah di depan mata. Nah, jadi jika ingin syukur atau kehidupan bahagia, kita itu jangan melihat kenikmatannya orang lain. Betul. Karena kalau kita melihat kenikmatan orang lain, jadi ibaratnya kita kurang bersyukur. Kayak Allah sudah memberikan kita sehat, masa kita nggak bersyukur? Soalnya sehat itu adalah suatu kenikmatan yang paling luar biasa, teman. Betul. Ya. Kalau kita lihat nikmatnya orang itu kita pasti nggak akan ada habisnya ya. Betul sekali. Kayak orang tuh manusia tuh selalu mau lebih. Ya, betul. Jadi kita tuh harus apa sekecil apapun yang ada di diri kita tuh kita harus syukuri. Tentunya juga atas perjuangan kita ya, jangan betul pasrah. juga. Nah, terus juga cobalah luangkan waktu sejenak untuk merenung. Berapa banyak orang yang saat ini sedang berjuang untuk hidup. Nah, mereka terbaring di rumah sakit, mereka yang kehilangan keluarga, atau mereka yang berjuang melawan kemiskinan. Nah, lalu dibandingkan dengan diri kita, bukankah kita lebih jauh beruntung? Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk bersyukur atas segala yang telah kita miliki. Dengan hati yang penuh syukur, hidup akan terasa lebih indah dan masalah yang kita hadapi akan terasa lebih ringan, teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Itu pernah Putra bawakan dalam khutbah. Ya, betul, benar sekali. Di setelah khutbah itu ada respon masyarakat yang bikin Putra senang nggak setelah menyampaikan itu? Oh, ada sekali. Ada. Boleh ceritain? Jadi masyarakat itu langsung mendatangi saya ya, langsung, Mas, judul khutbahnya tadi bagus, bisakah minta temanya atau judul kertasnya udah minta. Nah, jadi di situ saya tuliskan lah sekian segini gitu. Jadi masyarakat tuh nanya lagi gitu. Di mana Mas kok bisa beli gini? Nah, baru saya ceritakan lah, saya pernah mondok di sini. Nah, terus orang tuanya itu memondokkan anaknya di situ gitu. Oh, jadi salah satu jalan gitu ya untuk ke pesantren yang Putra tempati dulu. Nah, sahabat pendengar, tadi sudah kita tahu tentang background Putra sendiri, tentang bagaimana lingkungan Putra di lingkup keagamaan di daerahnya Putra dan lain sebagainya. Terus kita juga tadi udah tahu nih sedikit tentang bahasan atau tema yang pernah dibawakan Putra kepada masyarakat dan itu digemari ya Putra, disukain dan bermanfaat tentunya untuk mereka. Oke sahabat pesona, sahabat pendengar, mungkin itu tadi yang bisa kita sampaikan kepada sahabat pendengar. Semoga itu bermanfaat untuk sahabat pendengar sekalian di rumah. Sahabat pendengar sekalian di rumah mungkin bisa menerapkan rasa syukur di kehidupan kalian dan memaknai hidup yang kalian jalani. Nah mungkin ini terakhir ada kata-kata mungkin dari Putra untuk sahabat pendengar di rumah.
Ya, jadi untuk kata-kata terakhir saat ini dari saya adalah lebih baik kamu tertidur nyenyak dengan rasa syukur atas apa yang Allah berikan daripada kamu bangun di sepertiga malam dan tahajud untuk memaksakan kehendak yang engkau inginkan. Oke, terima kasih. Itu dia sahabat pendengar Radio 91,7 FM. Sekian dari saya. Kita ketemu lagi di segmen atau program selanjutnya. Tetap dengarkan radio Zifa Zia 91,7 FM. Ruang ekspresi suara menginspirasi. Selamat pagi, selamat lagi. Kembali dengan Ziza di Radio 91,7 FM. Siap menemani hari terbaikmu di Zifa Zia 91,7 FM. Kembali nemenin kamu bareng aku rekan siar Husna. Tetap dengarkan Radio Zifa Zia 91,7 FM. Ruang ekspresi suara menginspirasi. Baru, Indomie rawon pedas mercon. Pengen makan rawon tapi nggak mau ribet? Indomie rawon solusinya. Indomie hadir dengan selera Nusantara dan beragam rempah lokal yang menyempurnakan rasa. Dilengkapi dengan kriuk rasa telur asin yang bikin kamu pasti langsung suka. Jangan lewatkan keunikan rasa Indomie rawon. Temukan dan nikmati cita rasa Nusantara di setiap mangkuknya.
Hai, selamat pagi para pendengar radio Zifazia 91,7 FM. Jam menunjukkan pukul 10 pagi nih. Dan ini saatnya teman-teman yang ada di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun teman-teman berada. Saatnya teman-teman ditemani oleh saya Ziza di program Dravandus, drama, film, and musik yang bakal bikin hari teman-teman lebih berwarna. Kita akan ngobrolin cerita seru dari dunia drama, film favorit yang wajib ditonton, dan tentunya diiringi dengan musik-musik yang bikin suasana makin asik. Dan gak tanggung-tanggung nih, hari ini kita kedatangan dua narasumber, Kak Irfan dan Kak Diva, seorang mahasiswa yang suka sekali menonton drama film. Dan Kak Irfan dan Kak Diva ini juga suka sekali dengerin musik. Jadi siap-siap untuk 1 jam ke depan kita bakal dapat banyak insight seru dan obrolan yang gak ngebosanin di Radio Zifazia 91,7 FM. Stay tune. Kamu bareng aku rekan siar Husna. Tetap dengarkan Radio Zifazia 91,7 FM, ruang ekspresi suara menginspirasi. Put, kayaknya aku izin deh rapat hari ini, soalnya aku lagi sakit. Wah, kemarin aku juga sakit, batuk berdarah gitu. Waktu kamu sakit, minum obatnya apa, Put? Soalnya aku juga batuk-batuk nih. Kemarin aku minum Moods Herbal dengan kandungan alami, meredakan batuk berdahak. Nih, cobain. Wah, lega nih tenggorokanku. Makasih ya, Put. Sama-sama.
Hai teman radio Zivazia 91,7 FM. Kembali lagi bersama saya Ziza. Mungkin langsung aja kali ya. Kita tanya-tanya dua narasumber keren kita, Kak Irfan dan Kak Paul. Halo Kak Irfan, Kak Paul. Halo. Hai. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita tanya kabarnya dulu nih. Apa kabar Kak Irfan dan Kak Paul? Saya alhamdulillah kurang sehat karena lagi musim hujan dan panas, akhirnya sedikit pilek-pilek. Gimana Kak Irfan? Ya alhamdulillah sehat, tapi sedikit terbantai, tapi nggak apa-apa, aman. Oke. Gimana nih perjalanan ke sini Kak? Aman? Alhamdulillah lancar. Kak Irfan? Alhamdulillah lancar lah, tadi udah aman. Oke, sebelum lanjut nih kesibukan kalian berdua kira-kira apa nih untuk sebagai mahasiswa? Oke, karena ini sebagai mahasiswa ya kesibukannya layaknya kayak biasa. Apalagi ini lagi musim-musim UAS ya. Kami lagi banyak kerjaan, banyak tugas praktek, banyak hal-hal ya selayaknya mahasiswa pada umumnya sih. Oke, kalau kerjaan gitu Kak ada nggak? Alhamdulillah kalau kerjaan ada terus setiap weekend, alhamdulillah. Ya apa aja lah dikerjain karena nggak freelance juga. Kayak untuk menambah uang jajan ya Kak? Iya. Kalau Kak Irfan? Ya kalau aku sendiri kurang lebih sama kayak Paul juga kan, ngerjain tugas, ngerjain UAS, digocek dosen lah segala macam. Sakit hati, cuman ya udahlah namanya juga mahasiswa kan. Betul. Terus juga sama juga aku ada freelance juga tiap weekend, WO lah kebetulan, itu aja. Dan sisanya buat Berarti sama ya kayak Iya, Kak iya. Paul. betul. Kalau Aziza sendiri apa kesibukannya nih Kalau sekarang? saya sama sih, sebagai mahasiswa juga sibuk kerjain tugas, dan weekend juga saya sering jadi WO di mana-mana gitu lah ya. Siap. Mungkin langsung aja kali ya kita tanya-tanya nih Kak Irfan sama Kak Diva. Karena Kak Irfan Kak Diva ini suka drama, Paul. film, musik. Nanti kita tanya-tanya nih lebih dalam. Ya. Oh iya, kita mau ngasih tahu nih, Kak Diva ini bisa dipanggil Kak Paul juga. Jadi mungkin kita nanti bisa nyebut Kak Diva ini nanti Kak Paul, Oke. entah Diva dan lain sebagainya ya teman-teman. Saya mau tanya nih Kak Irfan, Kak Diva, ini kan pernah berkontribusi ya di pembuatan film di kampus UIN. Kira-kira ada nggak sih Kak tantangan selama proses pembuatan film dan apa yang diperlukan kalau membuat film? Kalau dari saya sendiri ya, kalau menurut saya tantangannya itu karena kami bukan sebagai utamanya membuat film, karena status kami itu mahasiswa, jadi terkadang untuk menyocokkan jadwal yang sama itu kami menjadi tantangan gitu loh. Kita harus mengorbankan waktu istirahat kita, waktu tugas kita, karena kita harus sama-sama berani berkorban untuk punya waktu yang sama. Soalnya kita pasti beda-beda kesibukannya sebagai mahasiswa gitu sih. Itu tantangan bagi saya. Oke, itu tantangannya. Kalau yang perlu disiapkan tuh apa aja sih Kak? Pertama yang disiapkan ya sumber daya manusianya ya, sumber daya manusianya dan niatnya sih. Soalnya kan pasti kami semua harus sama-sama capek lah. Terkadang yang bikin mempersiapkan kurang tuh kurangnya partisipasi, kurangnya rasa tolong menolong, kurangnya rasa ingin berkorban. Soalnya pasti kami semua sama-sama berproses, akhirnya tidak ada patokan gitu loh. Baik. Kalau Kak Irfan sendiri gimana nih Kak? Kalau kendala gimana ya, gua jadi bingung mikir gimana ya. Tapi yang jelas ada kendala. Ya kan kemarin sama Paul juga ikut syutingan, aku kebetulan jadi aktor. Dan itu kendalanya adalah ini sih, apa? Actionnya maksudnya apa sih? Ini Ekspresi. ya ekspresi betul. Ekspresinya. Kan aku kan orangnya nggak terlalu nggak terlalu Bisa ekspresif mengekspresikan gitu. diri ya. Nah, benar. Apa Kak Irfan Bisa. ini introvert ya Kak? Bisa dibilang begitu. Oke. Makanya jadi coba jadi aku improve sendiri, nggak tahu itu gimana, tapi ya udahlah aku jalanin aja gitu. Kembali nemenin kamu bareng aku rekan siar Husna. Tetap dengarkan radio Zipazia 91,7 FM. Ruang ekspresi suara menginspirasi.
Put, kayaknya aku izin deh rapat hari ini. Soalnya aku lagi sakit. Wah, kemarin aku juga sakit, batuk berdarah gitu. Waktu kamu sakit, minum obatnya apa, Put? Soalnya aku juga batuk-batuk nih. Kemarin aku minum Moods Herbal dengan kandungan alami, meredakan batuk berdahak. Nih, cobain. Wah, lega nih tenggorokanku. Makasih ya, Put. Sama-sama. Oke, kan tadi ini kita membahas pembuatan film ya Kak. Kira-kira ada nggak sih Kak yang membuat Kak Irfan dan Kak Diva ini suka drama atau film ataupun musik nih? Kesukaan kalian tuh apa di drama, film, and musik ini? Boleh kan? Boleh, silakan. Kalau aku ini ya, awalnya tuh suka karena nonton anime. Oh. Karena dulu tuh dari awal tuh emang dari kecil sukanya nonton anime. Sejalannya waktu karena nonton anime cukup udah biasa, akhirnya nyobalah nonton di film. Akhirnya begitu juga film ya nonton tapi nggak sebagai edik gitu. Tapi sekarang tuh lagi sukanya musik. Oh, musik. Musik Musik. apa Kak yang disuka? Yang dapat mempresentasikan diri aja sih. Soalnya menurut saya musik ini salah satu terapi agar bisa stress release aja. Oke. Jadi kayak mau sendiri, mau rame, tapi selalu kayak ada musiknya gitu karena untuk dapat mengekspresikan diri sih. Bikin happy juga ya Iya, Kak. buat Bener. nugas juga bisa. Bener. Dan segala hal lebih fleksibel. Kalau Kak Irfan gimana Kak? Yang mana tadi? Kalau dari aku sendiri sebenarnya sama-sama semua suka Kak ya. Dari drama, dari film, dari Musik. lagu, musik. Semua suka. Cuman berawal dari yang benar-benar aku mendalami itu pas baru COVID tahun 2021. Itu kan aku nonton apa ya? Nonton drama tuh. Pertama kali nonton drama. Ih, kayak asik gitu Nah, dari situ jadi ketagihan dan semakin banyak yang ku tonton drama ini kok jadi aku nih nonton diriku sendiri gitu jadi ya relate gitu. Jadi ya dari situ aku jadi suka drama, suka film dan juga suka lagu. Kalau lagu kebanyakan sih kalau dari aku lagu tuh suka karena relate aja. Jadi misalnya nih ada lagu yang baru aku dengar, aku ngerasa nggak cocok, tapi pas sudah aku ngerasain hal yang di lagu itu yang relate, nah aku bakal enak dengernya, bakal terima. Oke, kan tadi bilangnya drama sama musik itu bikin relate sama kehidupan ya Kak. Iya. Ada nggak sih salah satu drama atau musik yang relate lah sama kehidupan Kak Irfan ini? Kalau dari aku sih kan drama banyak sih, cuman lebih ngenaknya di film sih. Film waktu itu aku nonton film Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Oke. Itu film Indo ya.
Itu aku tonton, sebenarnya berawal dari penasaran ya. Setelah aku tonton, bagus ya. Bagusnya itu dia mengungkapkan perasaannya lewat film, dan juga kita itu sebagai audiens dibawa ke bagaimana si orang ini, bagus lah namanya, ini bagus memproduksi filmnya itu kayak gitu. Jadi dia ngeproseskan bagaimana cerita ini bisa diangkat jadi film. Oke, kalau Kak Diva anime, tadi bilangnya suka anime ya dulu ya. Kalau kira-kira kalau anime itu ada nggak sih yang relate sama kehidupan? Karena kan saya nggak paham ya kalau tentang anime kayak gitu. Oke. Ini menurut saya ya. Oke. Biasanya sih One Piece. One Piece. Oke. One Piece tuh cukup relate sama kehidupan, soalnya di One Piece tuh mengajarkan kayak apapun kamu punya kekuasaan atau uang, pasti kamu bisa semena-menanya. Jadi itu cukup relate sih sama kehidupan sekarang ya. Itu sih. Oke. Nah, untuk saat ini Kak, ada nggak sih film atau drama atau musik nih yang jadi favorit Kak Irfan, Kak Diva? Boleh nggak sih ceritain sedikit kenapa ini menjadi salah satu favorit Kak Diva dan Kak Irfan? Boleh? Dari saya? Boleh. Kalau drama ya yang cukup saya terkesan sampai sekarang itu drama Korea, Oke. Startup. Oke. Startup. Soalnya itu dulu mimpi saya itu sebagai belajar teknik informatika, cuma nggak kesampaian. Akhirnya cukup terkagum dengan sandbox dan segala hal. Jadi startup ini punya tempat tersendiri lah di hati saya. Terus apalagi tadi pertanyaan? Kalau musik mungkin? Kalau musik ini sampai sekarang masih belum punya pakemnya ya. Cuma akhir-akhir ini saya lagi suka dengerin The Beatles sama Oasis, itu aja sih. Kalau boleh tahu itu apakah hip hop kah? Nah, kalau genrenya saya nggak punya ini ya, nggak punya patokan genre ya. Yang penting sama kayak Irfan ini, saya tuh selalu membaca tentang liriknya. Oh, liriknya. Jadi kalau ketika Maknanya, liriknya ini itu kayak cukup terkesan bagi saya. Gitu aja sih. Kalau Kak Irfan sendiri gimana Kak Irfan? Kalau dari aku untuk film, ya itu tadi ya, Jatuh Cinta Seperti Film. Oke, masih sama ya. Masih sama, karena posisiku juga waktu itu lagi suka sama orang dan pengen ngebuktikan tuh jatuh gimana cinta. gitu caranya. Ya, jadi termotivasi buat, pengen juga buat film, tapi belum kesampaian. Tapi semoga lah aku bisa membuktikan ungkapan itu. Terus kalau untuk lagu ini, lagu yang menjadi favorit sih, sebenarnya lagu yang sering aku dengarkan lagu melo sih. Entah itu lagu melo tentang sedih kan, tentang bahagia, tapi yang jelas aku suka melo. Oke, baik. Kan tadi itu udah ini tentang musik, tentang drama, tentang film. Kalau boleh tahu genre apa sih yang kalian suka? Genre entah action, fantasi, romantis dan lain sebagainya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Dari saya. Oke. Kalau genre sama, pasti saya tuh ketika menggunakan handphone, sosial media dan segalanya itu sebagai hiburan. Maka dari itu saya tuh sukanya genre komedi. Untuk ya ketika saya pengen nonton, ya saya tuh pengen terhibur gitu loh, bukan untuk sebagai ya itulah pokoknya ya, pokoknya pada tujuannya tetap komedi sih. Oke, kalau Kak Irfan? Kalau aku sendiri sama terus sama Paul nih. Oke, Komedi sama. ya, tapi Sehati kali ya, iya, sehati. mungkin ya. Komedi aku juga suka romance kan itu. Oh, romance. Ya, Oke. dari romance itu jadi punya referensi lah gimana gitunya. Kita action, mengungkapkan perasaan itu segala macam. Begitu sih. Oke, baik. Wah, nggak kerasa ya udah berbincang-bincang selama ini seru di program Davandus di Zivazia 91,7 FM. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa jadi inspirasi, film rekomendasi kita masuk ke daftar tontonan teman-teman, dan musiknya bisa bikin hari-hari teman-teman lebih ceria dan berwarna. Dan tentunya saya terima kasih banyak kepada dua narasumber kita, Kak Irfan dan Kak Paul, sudah mau membagi informasi pengalaman di dunia drama, film, dan musik ini.
Oke, Kak. Saya Ziza pamit undur diri. Jangan lupa tetap setia dengerin di Radio Jivazia 91,7 FM karena masih banyak informasi menarik yang bikin kalian dan nggak bosen. And sampai jumpa lagi di Draft Angus minggu depan hanya di Jivazia 91,7 FM. Bye. Bye. Bye.